Terima kasih. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Antonius Nalele, mahasiswa Sosiologi Universitas Nusa Cendana. Di sini saya ingin membahas tentang hubungan media dengan demokrasi. Pada poin pertama, saya ingin menjelaskan bagaimana media sebagai ruang publik. Sebagai ruang publik, media berperan sebagai ruang di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan berbagai aspirasi mereka karena publik. Juga bisa mengkritik sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Baik, pada poin berikutnya saya ingin menjelaskan peran media sebagai bentuk kontrol dan kritik. Di sini dalam negara demokrasi pastinya harus ada orang yang mengontrol atau tim-tim yang mengontrol perjalanan sistem demokrasi kita. Peran media di sini sangatlah penting sekali. Kita lihat bahwa banyak pengkritikan ataupun saran-saran yang diberikan kepada pemerintah melalui media. Melalui media yang memberikan forum-forum diskusi yang menarik untuk membahas suatu permasalahan yang telah dijalani oleh negara demokrasi ini. Selanjutnya tanpa keduanya, yakni ada tim pengontrol dan tim pengkritik ini, maka bisa saja dalam sistem demokrasi pemerintah seenak-enaknya melakukan kegiatan atau memberikan kebijakan-kebijakan yang merugikan banyak masyarakat tanpa melalui mediasi yang seharusnya. Setelah adanya tim pengontrol dan kritik, media juga sebagai salah satu agen perubahan. Hal itu terjadi karena banyak pemikiran-pemikiran dan masukan-masukan dari berbagai pihak melalui instansi ataupun organisasi, baik orang-orang yang berintelektual tinggi yang mengerti tentang sistem demokrasi, memberi masukan kepada pemerintahan untuk memperhatikan apa yang kurang dalam sistem demokrasi tersebut. Media sebagai sarana pembaharuan diharapkan masyarakat pada umumnya sebagai sarana untuk mendengar partisipasi masyarakat dalam menyampaikan segala hal dan keluh kesah mereka tentang sistem demokrasi kita. Tetapi pada era digital saat ini, terkadang media digunakan sebagai alat propaganda yang menjadikan individu maupun kelompok untuk menginformasikan segala sesuatu tanpa melihat akibat dampak buruk yang akan ditimbulkan, karena mereka hanya mementingkan diri pribadi mereka dan kelompok. Kita lihat saja ambil contoh pada pemilihan umum presiden 5 tahun lalu. Di situ terlihat sekali banyak media yang seharusnya diharapkan independen, namun pada kenyataannya mereka lebih memilih politik praktis untuk mendongkrak media mereka. Media yang memilih jalan politik praktis yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa hal itu merupakan suatu ketidakpastian dari kebijakan media, karena yang telah disampaikan tadi contohnya berdasarkan pemilihan umum presiden 5 tahun lalu, di mana di situ kita sangat disayangkan. Ambil contoh konkretnya pada saat pengumuman tentang kemenangan presiden, salah satu media nasional yang kita tahu waktu itu adalah TV One,
sebagai salah satu media mengklaim dalam tanda kutip bahwa dari pemenangan pemilihan tersebut adalah Prabowo. Tetapi di sini saya tidak berbicara tentang pada saat pemilihan presiden waktu itu mungkin ada kekeliruan yang terjadi di dalam pengambil kesimpulan bahwa yang menyatakan presiden terpilih waktu itu adalah Prabowo. Terlepas dari masalah tersebut, saya ingin melanjutkan poin berikutnya mengenai tentang peran media dalam dunia demokrasi dapat mengubah pola pikir kita sebagai informan atau penerima informasi. Di situ kita banyak mengetahui situasi-situasi yang telah terjadi di negara kita saat ini. Namun di situ kita diuji bagaimana kita mampu menerima informasi-informasi yang telah ada. Apakah sumber informasi tersebut mampu dipercaya atau tidak? Media sebagai salah satu asupan untuk kita mengetahui segala informasi saat ini, memampukan kita untuk terus berpikir, juga menyaring segala informasi penting tentang kehidupan kita, terkhususnya berhubungan dengan sistem demokrasi kita. Terkadang banyak yang telah bisa saya sampaikan sebelumnya bahwa banyak informan atau pelaku-pelaku media, baik individu maupun kelompok, melontarkan isi atau statement-statement yang terkadang memberikan pengaruh buruk terhadap para penerimanya. Di sini peran media sangat penting. Oleh karena itu, kita sebagai penikmat dari media ini patutlah kita untuk mampu menyaring informasi yang baik dan benar, dan tidak begitu saja menerima asupan informasi secara lurus atau terima begitu saja. Berikutnya saya ingin menyampaikan peran media dan dalam menyampaikan informasi juga dapat mendidik masyarakat, khususnya dalam berdemokrasi. Peran sentral media yang dalam hal ini yakni kita mengetahui sistem demokrasi atau negara, pastinya memberikan pendidikan kepada masyarakat juga. Pendidikan tersebut melalui tayangan-tayangan media maupun informasi yang telah dikeluarkan berhubungan dengan pendidikan kita untuk mengetahui bagaimana birokrasi maupun demokrasi Indonesia saat ini. Selanjutnya, bahwa peran media dalam hubungan demokrasi juga dapat merubah gaya hidup kita. Contohnya, ketika sebelum mengkonsumsi informasi tentang apa itu demokrasi, situasi apa yang terjadi di negara kita, sebenarnya kita acuh tak acuh. Tetapi ketika kita merasa bahwa hal itu berpengaruh pada kehidupan kita, maka disitulah kita akan
mengambil bagian dengan cara menerima asupan informasi tersebut melalui media, baik itu media cetak ataupun media massa dan media-media lainnya. Gaya hidup kita yang sebelumnya merasa bahwa tidak terlalu penting kita mengetahui demokrasi di Indonesia, tetapi ketika kita merasa bahwa hal itu sangat berpengaruh dalam kehidupan keseharian kita, maka kita wajib mengetahui segala sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Demokrasi Indonesia saat ini berjalan menurut saya semakin membaik, didukung juga oleh para media yang mulai merasa bahwa informasi yang akan disiarkan maupun disebarluaskan ke media ke khalayak umum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada pada media-media tersebut. Sekian pembahasan tentang peran media